Kalau pertanyaannya apakah Bank Indonesia belum manjur, menurut saya Bank Indonesia saat ini sudah melakukan hal yang terbaik ya. Kita tahu bahwa Bank Indonesia sudah melakukan triple intervention, yaitu dengan cara di spot market, kemudian di NDF juga, dan juga pasar sekunder obligasi. Ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menekan eh, volatility market khususnya USIDR. Yang terutama juga yang kita harus cermati adalah tahun ini ya mereka akan melakukan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh Bapak Jokowi dan juga oleh Gubernur Bank Indonesia. Salah satu agendanya adalah membahas mengenai rupiah juga. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang menurut saya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memperkuat perekonomian dan juga mata uang Indonesia. Demikian. Oke, saya kan ke Mas Putu. Mas Putu, dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia tadi disampaikan bahwa Bank Indonesia memandang cukup optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan di kisaran 4,5 hingga 5,35%, bahkan di tahun 2024 ini di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Apakah Anda melihat angka ini bisa dikatakan cukup optimistis gitu, atau justru angka-angka ini sudah mempertimbangkan bahwa di tahun depan perekonomian global ini akan diselimuti awan gelap? Ya, kalau mempertimbangkan di tahun depan perekonomian global itu gelap, itu pasti ya. Karena prediksinya udah jauh-jauh hari sudah muncul dan tanda tanyanya juga sudah ada. Jadi saya rasa proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diberikan oleh BI itu cukup konservatif kayak gitu. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi ya. Itu kontribusinya sebesar 50% dan upah minimum kemarin sudah dinaikkan dan itu naiknya cukup besar. Jadi di tahun depan dari konsumsi itu mungkin sudah bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Tinggal bagaimana nanti BI menjaga inflasi agar tidak lepas kendali kayak gitu. Kalau misalnya inflasi sukses diturunkan, target BI bahkan bisa 3 plus minus 1% di semester 1 tahun depan. Yaitu sangat optimistis menurut saya. Dan kalau itu terjadi, saya rasa pertumbuhan ekonomi targetnya oleh BI itu bisa tercapai sih. Oke, Anda melihat ini masih cukup miserable dan tapi konservatif ya Mas Ya. Putu ya. Saya kan kembali ke Pak Doni. Pak Doni, tadi juga Bank Indonesia menyampaikan kalau Bank Indonesia ini menjamin kalau nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat masih akan berpotensi untuk menguat. Ya, asalkan kalau perekonomian global ini sentimen-sentimen yang ada akan mereda. Nah, Anda melihatnya ini justru seperti apa sih? Apakah ini cukup memungkinkan? Karena kalau kita lihat sebetulnya kondisi keuangan global ini masih akan diselimuti dengan ancaman resesi, kemudian inflasi yang tinggi dan juga adanya krisis pangan. Baik, kalau kita lihat mengenai fundamental Indonesia, ya, yang pertama beberapa yang terdekat ini besok ya kurang lebih itu akan ada data mengenai inflasi Indonesia. Kemungkinan average-nya itu di 5,7 sampai 5,5. Ini mencerminkan bahwa fundamental Indonesia dilihat dari faktor inflasi cukup baik. Ya. Kemudian yang kedua yang kita lihat bahwa pelemahan rupiah ya terhadap kita lihat dengan beberapa mata uang regional yang lain itu kurang lebih hampir 9%-an ya. Kalau kita lihat di sini bahwa secara fundamental Indonesia masih strong. Memang yang kita hadapi dari luaran itu hanya dua, yaitu inflasi, kemudian suku bunga. Itu yang kita hadapi di 2022 ini ya. Kalau kembali saya katakan tadi bahwa secara fundamental ekonomi pertumbuhan kita juga sangat baik gitu ya. BI juga tidak akan melepas begitu saja pelemahan rupiah sampai jatuh gitu ya, karena BI mempunyai beberapa hal yang mereka lakukan yang seperti awal saya katakan triple intervention dan juga bonds ya khususnya yang jangka pendek maupun jangka panjangnya mereka juga akan melakukan hal itu. Jadi menurut saya untuk tekanan rupiah sampai dengan akhir tahun saya katakan bahwa range-nya 15.500 sampai dengan 15.800 kurang lebih begitu. Oke, tapi ada potensi ke 16.000 kah Pak Doni dengan melihat berbagai ketidakpastian global saat ini, bahkan perang Rusia-Ukraina ini belum tahu kapan selesainya? Baik, kalau ditanya mengenai apakah pelemahan rupiah itu bisa ke level 16.000? Kita lihat ya, secara historis ya, kita melihat resisten di USIDR itu kurang lebih di 15.800.
Tetapi kalau kita lihat di level 15.700 sampai dengan 15.740 itu BI ikut berperan aktif menstabilkan rupiah. Dengan cara apa? Yang saya katakan tadi, dengan triple intervensi dan juga di market bonds. Jadi kalau ditanya apakah peluang itu masih ada, peluang itu masih ada, tapi menurut kami dari resisten yang saya sebutkan tadi, range-nya kita masih menggunakan 15.500 sampai dengan 15.800-an sampai akhir tahun. Demikian. Oke, artinya resiko itu bisa diminimalisir dengan adanya kebijakan triple intervention dan juga masuk ke market bonds begitu ya Pak Doni. Saya akan kembali ke Betul. Mas Putu. Kalau kita melihat secara historis dalam beberapa bulan terakhir, sebetulnya tingkat inflasi di tanah air ini sudah mulai meredah setelah hampir menyentuh 6%. Nah, tadi Bank Indonesia dalam pertemuan tahunannya menyebutkan cukup optimistis di tahun depan akan kembali ke target awal di kisaran 3% plus minus 1%. Apakah Anda melihat target ini juga cukup optimistis begitu dengan melihat inflasi Indonesia ini bahkan kalau kita lihat pada bulan lalu masih hampir 6%? Ya, kalau saya lihat sih emang cukup optimistis ya. BI memberikan proyeksi tersebut saya rasa ada beberapa alasannya. Yang pertama, BI saya rasa akan kembali menaikkan suku bunga, mengejar kenaikan suku bunga The Fed. The Fed diperkirakan menaikkan 125 basis point lagi sampai 5% di bulan Maret. Dan saya rasa BI juga akan mengikutinya. Ketika suku bunga dinaikkan, maka demand pull inflation itu masih bisa terjaga. Begitu. Kemudian bagaimana juga koordinasi antara pemerintah dan BI melalui TPID atau TPIP itu untuk menjaga inflasi di dalam negeri. Karena kedepannya inflasi itu kan puncaknya itu kita sudah bisa tahu ya. Biasanya terjadi di ketika saat musim lebaran kayak gitu. Jadi bagaimana nantinya pemerintah bisa memastikan ketersediaan barang, ketersediaan komoditas yang diperlukan untuk menjaga inflasi tersebut. Dan biasanya terjadi surplus di satu daerah untuk suatu barang dan di tempat lain defisit. Nah, bagaimana pemerintah mengaturnya agar itu bisa teratasi kayak gitu. Jadi saya rasa untuk targetnya memang cukup optimistis.